Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali teman-teman di channel pembelajaran ini. Kita teruskan diskusi kita masih di analisis arus kas operasi. Kita sampai di membandingkan antara revenue dengan cost ya. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang apa yang disebut dengan revenue, apa yang disebut dengan revenue. Kemudian kita juga sudah bahas cost. Nah, revenue against cost, maka hasilnya adalah income, gitu ya. Masuk ke klasifikasi income, ini kita bisa bedakan menjadi operating income dan non operating income. Ada juga recurring dan non recurring income. Nah, nanti kita telaah, nanti kita diskusikan di mana bedanya. Nah, kita bisa mulai dari operating versus non operating. Nah, ketika kita berbicara tentang konsep income, seharusnya yang akan menyumbangkan atau menjadi sumber value, sumber nilai dari perusahaan itu tentu aktivitas operasionalnya. Dan kemudian dari aktivitas operasional ini menghasilkan revenue ditandingkan dengan cost yang dikeluarkan untuk menghasilkan revenue, dan hasilnya adalah income. Jadi income yang sekali lagi yang memberikan atau menjadi sumber nilai dari perusahaan seharusnya adalah income yang berasal dari aktivitas operasional gitu ya, yang utamanya itu berasal dari revenue, yang revenue ini dari proses operasional gitu ya. Expense ini juga aspek dari operasional. Maka dari itu semua komponen-komponen operating income itu seharusnya tidak memasukkan hal-hal sebagai berikut nih ya. Apa yang dikeluarkan, yang pertama itu adanya gain and losses ya, yang berasal dari aktivitas tambahan perusahaan ya, companies peripheral activities. Apa tuh contohnya? Misalnya keuntungan atau kerugian dari penghapusan gedung atau penghapusan kantor ya, properti atau mesin gitu ya, equipment. Nah, itu tidak masuk dalam konsep operating income. Terus misalnya lagi ketika perusahaan punya marketable securities ya, ingat financial asset, dan kemudian financial assetnya itu ya namanya investasi, pasti ada untung ada rugi gitu. Nah, misalnya ada gain or losses yang realized maupun yang unrealized, ini kemudian juga tidak dicatat di dalam konsep operating income. Berikutnya lagi ketika ada impairment, ada revaluasi yang didapatkan atau timbul dari penurunan nilai operating asset, itu juga tidak dimasukkan. Apalagi yang tidak dimasukkan dalam konsep operating income ya, biasanya yang hanya sesekali gitu ya. Ingat konsep non recurring, jadi unusual or infrequent items, seperti misalnya ada restrukturisasi perusahaan atau ada efek demo buruh ya, demo dari karyawan yang menyebabkan misalnya fasilitas atau proses produksi berhenti, atau misalnya juga ada faktor yang lainnya ya yang membuat proses produksi itu berhenti. Pokoknya itu semua masuk ke dalam unusual or infrequent items. Jadi itu juga tidak dimasukkan dalam konsep operating income gitu. Terus other revenue or expense juga tidak masuk ya. Misalnya ada interest income, ada pendapatan bunga atau atau beban bunga, dividend income. Nah, ini semua ngomongin financial asset ya. Jadi ketika perusahaan tuh berinvestasi tapi investasinya di aset keuangan gitu, marketable securities, semua itu tidak masuk ke operating income. Nah, nanti kemudian kita menganalisisnya. Nanti kita akan sampai di proses membuat model keuangan ya, dimana salah satu inti atau salah satu kunci ketika kita membuat forecasting dengan model keuangan itu adalah kita menghitung yang namanya NOPAT. Nah, NOPAT ini kan yang kita tahu adalah net operating profit after tax. Nah, ketika kita akan melakukan forecasting tadi, menyusun model keuangan tadi, kita akan definisikan ulang NOPAT. Nah,
Nanti kita hitung dari sales forecasted dikalikan dengan profit margin forecasted juga. Nah itu ya, bukan berasal dari seperti laporan laba rugi yang biasanya gitu, yang mulai dari revenue dikurangi dengan COGS terus sampai ke operating profit, terus kemudian baru kena pajak. Nah itu kita rearrange gitu ya, kita susun kembali. Jadi di sini yang dilakukan adalah rearranging income statement dengan membuat adjustment ya, membuat penyesuaian-penyesuaian terutama terhadap komponen pajak. Misalnya komponen pajak tuh kan memang sangat dipengaruhi oleh interest tax shield ya. Interest tax shield tuh yang kita tahu adalah efek perisai pajak yang timbul dari pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi makin gede pinjaman, makin gede bunganya, bunga itu akan mengurangi income, maka kemudian income menjadi semakin kecil. Income menjadi semakin kecil, maka pajaknya juga menjadi semakin kecil, kan begitu ya logikanya. Nah itu yang kemudian kita rearrange. Juga misalnya ada operating list, itu juga kita rearrange. Nah itu konsep operating dan non operating income. Yang kedua ada konsep recurring dan non recurring yang akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.